Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan berbagai tema yang sangat menarik untuk kita kaji bersama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema, yaitu kita akan mengenal lebih jauh tentang apa itu APBD ataupun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, APBD ataupun anggaran pendapatan dan belanja daerah ini merupakan suatu rencana penerimaan dan juga pengeluaran pada pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah ini disusun oleh kepala daerah, dibantu oleh suatu tim yang disebut dengan tim anggaran pemerintah daerah atau lebih dikenal dengan istilah TAPD. TAPD ini terdiri dari pejabat perencana daerah, kemudian ada juga pejabat pengelola keuangan daerah, dan juga pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah tim yang membantu dalam penetapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun tugas dari tim anggaran pendapatan daerah ini, atau lebih dikenalnya dengan tim anggaran pemerintah daerah TAPD ini, yaitu yang pertama itu membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Kemudian tugas yang kedua dari TAPD yaitu menyusun dan membahas rancangan kebijakan umum APBD atau yang sering disingkat dengan KUA dan rencana perubahan KUA itu. Kemudian tugas dari TAPD yang ketiga yaitu menyusun dan membahas rancangan PPAS, yaitu prioritas plafon anggaran sementara, dan juga rencana perubahan PPAS tersebut. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu melakukan verifikasi RKA SKPD atau rencana kerja anggaran dari SKPD. Kemudian tugas yang kelima yaitu membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD. Itu tugas kelima. Kemudian tugas yang keenam dari TAPD yaitu membahas hasil evaluasi APBD, kemudian perubahan APBD,
dan pertanggungjawaban APBD. Lantas tugas dari TAPD yang ketujuh yaitu melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD atau dokumen pelaksanaan anggaran SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD. Itu yang ketujuh. Kemudian tugas TAPD yang ke-8 yaitu menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA. Dan yang ke-9 tugas dari TAPD yaitu melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itulah tadi tugas-tugas yang harus diemban dan menjadi tanggung jawab dari TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kemudian mungkin muncul suatu pertanyaan. Apa fungsi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ini? Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut adalah yang pertama, itu fungsi otorisasi. Anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun berkenaan. Itu yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua dari APBD adalah fungsi perencanaan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah ataupun APBD ini menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, fungsi dari APBD itu adalah fungsi pengawasan. APBD menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Itu adalah fungsi APBD ketiga. Kemudian yang keempat, fungsi dari APBD yaitu fungsi alokasi, di mana anggaran pendapatan dan belanja daerah ini diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja agar dapat meminimalisasi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu bahwa APBD memiliki fungsi distribusi, di mana kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah ini harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ini yang kelima. Kemudian fungsi yang keenam dari APBD yaitu fungsi stabilisasi. Anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi alat untuk memelihara
dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Itu tadi beberapa fungsi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sering disingkat dengan APBD. Kemudian di dalam APBD itu mengandung struktur tertentu. Apa saja struktur yang ada di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah ini? Yang pertama, struktur APBD itu adalah tentang pendapatan daerah, yaitu bahwa pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Nah, pendapatan daerah ini terdiri dari beberapa sub item, yaitu yang pertama adalah pendapatan asli daerah. Yang ini meliputi pajak daerah, kemudian ada retribusi daerah, ada juga hasil kekayaan yang daerah miliki, di mana itu dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Ini adalah yang pertama, komponen pendapatan daerah. Kemudian komponen yang kedua yaitu pendapatan transfer, yang mana ini meliputi dana bagi hasil, kemudian juga ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus fisik dan non-fisik, ada juga dana insentif daerah, dan juga ada dana desa. Ini yang kedua. Kemudian komponen dari pendapatan daerah yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan yang sah. Ini terdiri dari pendapatan hibah, kemudian ada bantuan keuangan dan pendapatan lainnya yang sah menurut peraturan perundangan. Ini adalah komponen dari struktur APBD yang pertama, yaitu pendapatan daerah. Kemudian komponen yang kedua di dalam APBD itu adalah komponen belanja daerah, di mana belanja daerah ini merupakan semua kewajiban dari pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan. Nah, komponen belanja daerah ini pun terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama belanja operasi. Itu meliputi belanja pegawai, kemudian ada belanja barang dan jasa, ada belanja bunga, ada juga belanja subsidi, ada belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Ini subkomponen yang pertama dari belanja daerah. Kemudian komponen yang berikutnya dari belanja daerah yaitu belanja modal. Dalam hal ini meliputi belanja modal tanah, ada juga peralatan dan mesin, juga ada gedung dan bangunan, ada jalan, kemudian ada irigasi dan jaringannya, serta aset tetap lainnya. Kemudian subkomponen dari belanja daerah berikutnya adalah belanja transfer, yang mana ini meliputi belanja bagi hasil
dan belanja bantuan keuangan. Ini adalah komponen yang ada di dalam struktur APBD yang kedua. Setelah yang pertama tadi adalah pendapatan daerah, kemudian yang kedua adalah belanja daerah. Dan yang ketiga, strukturnya adalah ada yang namanya pembiayaan daerah. Di mana pembiayaan daerah ini merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Baik itu pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Ini adalah pembiayaan daerah. Nah, pembiayaan daerah ini pun masih dibagi beberapa kelompok. Yang pertama adalah penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan ini meliputi diantaranya adalah silpa. Kemudian ada pencairan dana cadangan, ada hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, juga ada penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Ini adalah subkomponen dari pembiayaan daerah yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu pengeluaran pembiayaan daerah, yang mana pengeluaran pembiayaan daerah ini meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Kemudian ada juga penyertaan modal daerah, ada juga pembentukan dana cadangan, ada pemberian pinjaman daerah, dan juga pengeluaran pembiayaan lainnya. Nah, itu tadi struktur yang ada di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang terbagi menjadi 3 kelompok komponen besar, yaitu pendapatan daerah, kemudian belanja daerah, dan yang ketiga adalah pembiayaan daerah. Selanjutnya, kita juga perlu memahami bahwa penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah ini harus dilaksanakan tepat waktu, seperti yang tertuang di dalam pasal 312 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintah daerah, yang menyatakan bahwa kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD itu wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah ataupun APBD ini paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Dengan pernyataan itu, maka dapat disimpulkan bahwa paling lambat tanggal 30 November itu harus sudah ada kesepakatan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nah, apabila terdapat keterlambatan dalam penetapan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah ini, maka kepala daerah
dan DPRD itu akan mendapatkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 6 bulan. Selain itu, keterlambatan penetapan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah ini juga akan diberikan sanksi oleh pemerintah pusat dalam bentuk pemotongan DAU atau dana alokasi umum dan dana transfer lainnya. Itulah sedikit pemahaman kita tentang apa itu anggaran pendapatan dan belanja daerah atau lebih sering disingkat dengan APBD. Demikian pembahasan singkat kita, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua dan kita akan melanjutkannya dengan membahas tema-tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan setelah menyaksikan tayangan ini, silahkan klik di layar Anda untuk like, komen, kemudian share, dan jangan lupa subscribe.